Apa kakak sudah makan dan bersemangat? Sudah. Nah, jadi sebelum itu saya akan menyampaikan keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di gudang, atau bisa kita singkat dengan K3. Ini pentingnya ketiga, dimana ini ada tiga, dimana untuk mencegah kecelakaan, meningkatkan produktivitas kerja, terus memperkuat citra perusahaan. Karena mencegah kecelakaan ini sangat penting, dapat karena kecelakaan kerja dapat menyebabkan cedera, penyakit, atau bahkan kematian. Terus meningkatkan produktivitas, mana lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerjanya. Ini dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan efisiensi kerja pada karyawan. Terus memperkuat citra perusahaan, di mana ini menunjukkan kepedulian terhadap perusahaan dan kesejahteraan bagi karyawan-karyawan. Ini meningkatkan citra positif bagi perusahaan maupun karyawan-karyawan yang ada. Terus selanjutnya itu ada identifikasi bahaya yang ada pada gudang atau dan resikonya juga. Pertama itu ada bahaya fisik, mana bahaya fisik ini seperti ketinggian benda-benda yang bisa jatuh, permukaan yang licin, terus kebisingan dan pencahayaan yang buruk. Ini contoh dari bahaya fisik. Terus bahaya kimia ada gas beracun, debu, asap, dan uap. Itu contohnya. Terus bahaya biologis yaitu ada seperti bakteri, virus, jamur, parasit, dan penyakit-penyakit lainnya. Terus bahaya ergonomis ini seperti mengangkat beban yang berat, kerja berat dalam waktu jangka panjang, terus posisi kerja yang kurang ergonomis atau tidak enak, gitulah. Terus ini pengendalian bahaya melalui hierarkinya. Yang pertama itu ada eliminasi, yang kedua ada substitusi, yang ketiga ada kontrol teknik, yang keempat ada kontrol administratif, yang kelima ada APD atau alat pelindung diri. Nah, penerapan hierarki pengendalian dimulai dari menghilangkan bahaya, kemudian mengganti dengan alternatif yang lebih aman, terus menggunakan kontrol teknik, administratif, dan yang terakhir digunakannya alat pelindung diri. Terus ini ada tata ruang yang aman dan lalu lintas yang aman di gudang. Karena jalur lalu lintas ini jalur lalu lintas yang jelas dan bebas hambatan untuk kendaraan seperti forklift dan lain-lainnya. Terus area penyimpanan, ini area penyimpanan yang terorganisir dan diberi label dengan jelas. Ini akan memudahkan akses dalam pencarian bahan atau barang yang disimpan. Terus adanya rambu-rambu peringatan dan instruksi yang jelas dan mudah dipahami untuk pengingat kepada pekerja yang ada di gudang. Terus pencahayaan ruangan yang cukup baik itu untuk memastikan visibilitas dan keamanan di seluruh area yang ada pada gudang. Nah, ini selanjutnya ini manajemen penyimpanan dan penanganan barang. Pertama ada penataan, yang kedua ada penanganan, yang ketiga ada sistem inventaris. Selanjutnya ada persiapan dan tanggapan darurat terhadap kecelakaan. Yang pertama itu ada tahap persiapan, di mana persiapan mencakup pelatihan, simulasi, dan penyediaan alat dan sumber daya yang memadai bagi karyawan atau tim yang ditugaskan untuk melakukan ini. Nah, terus yang kedua ada prosedur darurat, di mana prosedur darurat yang jelas dan mudah dipahami,
semua karyawan, termasuk cara evakuasi dan pertolongan pertama terhadap korban kecelakaan. Yang ketiga ada tanggap darurat, di mana tim tanggap darurat yang terlatih dan siap untuk menangani ini dibuatnya tim tanggap darurat yang terlatih dan siap untuk menangani berbagai jenis kecelakaan yang bisa terjadi di gudang nantinya. Nah, ini pelatihan dan pengawasan K3 di gudang. Nah, pelatihan K3 yang komprehensif dan berkelanjutan untuk semua karyawan ini bisa diadakan oleh perusahaan. Terus yang kedua itu dilakukannya pengawasan secara berkala oleh supervisor atau petugas dari K3 yang ditunjuk oleh perusahaan untuk memastikan penerapan prosedur K3 yang sebagaimana mestinya atau yang baik dan benar. Terus yang ketiga itu ada tahap evaluasi, di mana evaluasi program K3 ini dilakukan secara berkala juga dan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau prosedur K3 yang perlu ditingkatkan. Untuk dari itu sekian tentang penyampaian keselamatan kesehatan dalam bekerja. Ini akan berguna dan juga mengingatkan karyawan untuk selalu hati-hati dalam bekerja. Terus selanjutnya, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Arif Dedi Darmawan, berasal dari Kota Padang dan asal kampus SMP. Selanjutnya saya akan memberikan saudara-saudara akan mengisi daftar hadir. Untuk link daftar hadirnya sudah saya berikan di grup karena kita mempunyai grup untuk pelatihan kali ini. Untuk itu saya akan memberikan waktu kepada saudara-saudara 2 menit untuk mengisi absen tersebut. Silakan kepada rekan-rekan untuk mengisi absen tersebut. Nama panjang ada? Iya, silakan isi dengan nama panjang itu biar data kita jelas. Ini asalnya bos ini asal ini ada tempat tinggal sana. Asal tempat tinggal dari kampung. Ya, karena kita ya gitu lah. Baik, apakah saudara-saudara semua sudah mengisi absensi yang saya berikan? Baik. Sebelum itu, karena pada siang ini biasanya ini jam-jam mengantuk karena setelah makan siang atau jam-jam lelah kita di hari bekerja. Untuk itu sebelumnya mari kita lakukan ice breathing. Diharapkan kepada rekan-rekan semua untuk berdiri terlebih dahulu. Jadi pada siang kali ini kita akan melakukan ice breathing. Sebelumnya itu kita akan melakukan kalau saya menyebutkan semut itu rekan-rekan sekalian akan bergaya dengan seperti ini. Kalau rekan-rekan semua menyebut saya
saya menyebutkan gajah, rekan-rekan semua akan melakukan seperti ini. Dan juga apabila kalau ada yang salah dan rekan-rekan semua melihatnya, kita akan meminta orang tersebut akan bernyanyi lagu pas masa kita kanak-kanak. Untuk itu saya akan mencoba pemanasan terlebih dahulu. Semut. Oh, kemana? Gajah. Semut. Gajah. Nih, belum. Kita akan melakukan dengan semangat ya. Kita rekan-rekan semua semangat. Oke. Nah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, gajah, semut, gajah, gajah. Ayo kepada saudara Alif, kita bernyanyi sebentar. Oke. Excellent. Untuk itu lagu anak-anak. Kena balon kuda 5 boleh. Boleh. Balon panjang tinggal 4 kuda era-era. Baiklah, untuk itu sekianlah untuk ekspedisi kita kali ini. Rekan-rekan dipersilahkan duduk kembali ke kursinya masing-masing. Baik. Jadi pada siang hari ini topik utama dari pelatihan kita kali ini yaitu menetapkan media penyimpanan, mana ini akan membahas langkah-langkah penting dalam memilih media penyimpanan yang tepat untuk berbagai kebutuhan di dalam gudang. Nah, jadi tujuan dari pelatihan ini di mana peserta akan mampu mengidentifikasi nantinya kebutuhan tempat penyimpanan bahan atau barang yang dibutuhkan oleh perusahaan atau gudang. Nah, terus peserta nantinya akan mampu menentukan media penyimpanan bahan atau barang yang dibutuhkan atau akan yang dibutuhkan oleh gudang atau perusahaan nantinya. Nah, itu. Jadi dari menetapkan media penyimpanan ini, mana kita akan pelajari bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan atau tempat media penyimpanan bahan, mana yang pertama itu ada volume bahan. Terus volume bahan ini akan mempengaruhi bagaimana jenis yang dipilih nantinya terhadap media penyimpanan kita. Terus ada selanjutnya ada jenis bahan, di mana ini akan mempengaruhi juga apa saja bahan yang diperlukan, apa saja media yang diperlukan untuk jenis-jenis bahan tertentu. Terus jenis-jenis ini bahan ini ada seperti bahan padat, seperti besi, bahan cair, seperti larutan-larutan. Terus ada barang pecah belah dan juga dokumen atau bahan-bahan kimia. Ini
Terus lokasi penyimpanan, di mana memilih lokasi yang strategis dan sesuai, seperti misalnya gudang, rak display, atau ruang arsip. Ini akan memberikan efisiensi kerja atau memudahkan akses terhadap bahan-bahan ini diambil nantinya. Terus aksesibilitas ini memastikan media penyimpanan memiliki atau memungkinkan untuk dapat mudah diakses oleh alat-alat seperti forklift atau bahan-bahan itu bisa diambil langsung oleh pekerja atau karyawan. Nah, terus yang kedua, selanjutnya tentang media penyimpanan bahan. Di sini terdapat 4 contoh dari media penyimpanan bahan. Yaitu yang pertama ada rak. Rak ini cocok untuk penyimpanan dengan ukuran sedang. Terus ada kontainer, dimana ini ideal digunakan untuk barang-barang yang rentan terhadap kerusakan seperti barang-barang pecah belah. Terus selanjutnya ada palet, dimana palet ini dapat menampung banyak barang dan ini juga mudah dipindahkan. Terus yang terakhir ada lemari arsip. Ini cocok untuk penyimpanan dokumen-dokumen penting yang ada di dalam gudang atau data-data tentang jenis atau volume barang yang ada disimpan di gudang. Terus selanjutnya ini pertimbangan dalam pemilihan media penyimpanan. Yang pertama itu ada keamanan, di mana pilihlah media penyimpanan yang dapat melindungi bahan dari kerusakan dan pencurian. Nah, terus yang kedua ada efisiensi, di mana pilihlah media penyimpanan bahan atau barang yang mudah diakses oleh alat ataupun karyawan, mana dan efisien dalam hal penggunaan ruangnya. Terus yang ketiga ada biaya, di mana pertimbangkan biaya awal dan biaya operasional terhadap media penyimpanan. Ini akan membutuhkan waktu yang lama karena ini masalah uang-uang. Nah, terus yang keempat ada kebutuhan khusus, di mana pertimbangkan terhadap barang-barang yang atau bahan-bahan yang memiliki kebutuhan khusus seperti penyimpanan bahan berbahaya seperti alkohol dan lain-lainnya, atau bahan-bahan yang memerlukan suhu penyimpanan yang tertentu seperti bahan-bahan yang memerlukan suhu yang dingin untuk penyimpanannya. Nah, terus selanjutnya ini ada jenis-jenis media penyimpanan di gudang. Ini sama seperti yang tadi, hampir sama. Nah, untuk rak penyimpanan itu penyimpanan bahan dengan ukuran sedang dan akses mudah. Terus palet rak untuk penyimpanan bahan dan dengan jumlah besar dan efisiensi ruang. Kontainer gudang ini untuk penyimpanan bahan yang rentan terhadap kerusakan atau membutuhkan perlindungan dari lingkungan luar. Ini seperti bahan-bahan pecah belah biasanya. Misalnya. Terus lemari atau lemari arsip atau kabinet, mana ini untuk penyimpanan dokumen, barang-barang kecil atau item yang memerlukan kontrol yang lebih ketat. Nah, yang kelima itu ada sistem rak tinggi, memaksimalkan ruang vertikal dan menyimpan barang dengan dalam jumlah yang besar. Sistem rak tinggi ini bisa dilihat seperti ini, itu contohnya. Terus sistem penyimpanan otomatis ini untuk efisiensi dan kecepatan dalam penyimpanan barang, di mana ini menggunakan teknologi AGV atau automated with vehicle. Ini untuk efisiensi waktu dan tenaga juga.
Nah, terus selanjutnya ada teknik penyimpanan bahan. Mana ini teknik penyimpanan bahan atau barang ini memiliki 3 teknik. Yang pertama itu ada FIFO. Dimana FIFO phase in dan phase out. Dimana barang yang masuk pertama dikeluarkan pertama. Teknik ini ideal untuk bahan-bahan atau barang-barang konsumsi. Nah, yang kedua itu ada LIFO, di mana last in first out, barang yang masuk terakhir dikeluarkan pertama. Teknik ini cocok untuk penyimpanan yang dilakukan secara menumpuk, itu seperti menumpuk-numpuk barang seperti ini. Nah, terus yang ketiga itu ada FIFO, di mana FIFO ini first expire, first out. Barang-barang yang mendekati tanggal kadaluarsa atau sudah kadaluarsa itu akan dikeluarkan terlebih dahulu atau dikeluarkan pertama. Nah, ini sistem teknik terakhir ini, teknik yang ketiga ini relevan untuk bahan-bahan makanan atau bahan-bahan farmasi seperti bahan obat-obatan atau obat-obatan. Selanjutnya ini perawatan dan pemeliharaan media penyimpanan. Yang pertama itu dimana itu ada 3 teknik. Dimana yang pertama itu bersihkanlah secara berkala. Pekerja di dalam gudang itu harus lihat secara berkala atau membersihkan secara berkala debu atau kotoran untuk mencegah kerusakan. Dimana kotoran-kotoran itu akan menempel dan membuat kerusakan pada udang. Contoh pada kayu itu akan melapuk dan segala macamnya, kepada besi akan berkarat atau segala macamnya. Nah, terus yang kedua itu ada dilakukannya inspeksi secara berkala, mana ini akan memeriksa kerusakan pada media penyimpanan apakah ada atau tidak. Ini bisa dilakukan kepada media-media seperti rak, palet, sistem atau sistem otomatis. Itu contohnya. Terus yang ketiga ada berbagi atau ganti saja jika perlu. Karena ini bertujuan untuk menjaga media penyimpanan selalu dalam kondisi prima atau kondisi yang baik. Karena apabila terjadinya karat atau ada kerusakan yang tidak diinginkan, itu harus diperbaiki secara cepat atau kalau perlu itu bisa dilakukan pergantian. Nah, ini ada studi kasus terhadap penerapan media penyimpanan, di mana yang pertama itu ada menggunakan yang pertama itu ada perusahaan logistik menggunakan palet dan forklift untuk penyimpanan dalam jumlah besar, memastikan efisiensi pengelolaan stok dalam skala besar. Terus yang kedua ada toko retail memanfaatkan rak dan kontainer untuk pengaturan barang yang rapi dan mudah diakses. Terus yang juga ada perusahaan arsip, di mana memanfaatkan lemari arsip untuk menyimpan dokumen-dokumen penting seperti data atau apapun itu yang penting di dalam gudang, dan memastikan ini aman. Nah, itu sebelumnya apakah dari rekan-rekan semua ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Atau bagaimana kalau saya akan bertanya kepada rekan-rekan agar ya saudara mengingat kembali dan tetap fokus kepada materi yang saya berikan. Itu saya akan menunjuk 2 orang secara random dan saya akan memberikan pertanyaan untuk hal tersebut. Baiklah, apakah rekan-rekan sudah siap? Siap.
saya akan bertanya kepada Nise. Apa saja faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media penyimpanan, dan bagaimana setiap faktor tersebut mempengaruhi efektivitas sistem penyimpanan? Saya akan memberikan waktu 2 menit untuk saudara Nise mencari jawabannya. Apa saja faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media penyimpanan, dan bagaimana setiap faktor tersebut mempengaruhi efektivitas sistem penyimpanan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ari. Dari materi yang saya dapatkan, dapat saya simpulkan itu faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media penyimpanan dan bagaimana setiap faktor tersebut mengenai efektivitas sistem penyimpanan. Yang pertama mungkin keamanan, karena melindungi barang dari kerusakan dan pencurian. Yang kedua itu ada efisiensi, di mana efisiensi ini memastikan akses mudah dan optimalisasi ruang. Dan yang ketiga itu ada biaya, di mana biaya ini mengelola biaya awal dan operasional. Dan yang terakhir yang saya ingat yaitu kebutuhan khusus, di mana menyesuaikan dengan sifat barang seperti suhu untuk bahan baku. Setiap faktor meningkatkan kelancaran operasional dan menjaga kualitas barang. Saya rasa itu yang saya dapatkan dari materi Bapak Ari. Baik, terima kasih sebelumnya kepada saudara Nise. Untuk itu kita berikan aplaus dulu. Selanjutnya untuk orang kedua, saya akan bertanya kepada Bapak Roy. Nah, untuk pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan antara teknik penyimpanan FIFO, LIFO, dan FIFO, di mana 3 teknik penyimpanan yang saya sampaikan tadi, dan situasi seperti apa yang paling tepat untuk menerapkan masing-masing dari teknik tersebut. Untuk itu saya akan memberikan waktu 2 menit untuk saudara Roy mencari jawaban atau mengingat materi yang telah saya sampaikan tadi. Perbedaan antara teknik penyimpanan FIFO, LIFO, dan FIFO, serta situasi seperti apa yang paling tepat untuk menerapkan masing-masing teknik tersebut. Yang pertama itu teknik penyimpanan FIFO, barang masuk pertama, keluarnya pertama. Teknik penyimpanan ini cocok untuk barang-barang dengan masa pakai seperti makanan. LIFO, barang masuk terakhir dikeluarkan pertama. Teknik ini contohnya biasa digunakan untuk bahan-bahan konstruksi seperti pasir. Yang ketiga ada teknik penyimpanan FIFO, barang daluarsa lebih dulu dikeluarkan. Idealnya teknik penyimpanan ini untuk produk-produk dengan tangga kadaluarsa seperti susu. Ya, Pak. Itu jadi sebelum kita
berakhir kepada kesimpulan, saya akan menunjukkan satu video tentang kemungkinan masalah yang terjadi pada saat penyimpanan barang, atau sulitnya menemukan barang di gudang. Ini berkaitan juga dengan media penyimpanan atau menetapkan media penyimpanan. Mari kita Masalah penyimpanan barang di gudang, kita kesulitan mencari barang di gudang, sampai bahkan barang itu rusak. Ada beberapa langkah yang mungkin hal yang mendasar yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, terkait gudang ini, kita harus menyimpan barang itu sesuai dengan macam-macam, sesuai dengan ukurannya atau dimensinya seperti itu. Jadi kita harus menyiapkan atau merapikan space seperti itu ya. Jadi buat sistem penyimpanan yang rapi dan terorganisir sedetail mungkin lebih baik. Contohnya, kita bisa membedakan barang itu berdasarkan ukuran. Jadi barang-barang yang ukurannya besar nanti ditaruh sebelah sini, yang kecil sebelah sini. Atau dari jenis, misalnya barang-barang yang liquid, misalnya yang air itu disembunyikan, barang-barang yang fresh itu disembunyikan, barang-barang yang beku, yang padat dan segala macamnya disembunyikan. Itu juga bisa. Jadi tergantung kondisi atau bisnis Bapak Ibu ya. Nanti disesuaikan mau disimpan berdasarkan apa. Yang jelas kategorisasi barang itu sangat penting. Nah, selain itu, setelah kita membedakan berdasarkan jenis, ukuran atau apapun itu, berikutnya adalah pemberian kode atau label. Nah, ini juga sangat penting. Misalnya nih, ketika saya membedakan antara barang-barang beku, barang-barang kering, barang-barang fresh atau basah, itu saya menggunakan kode. Jadi barang beku saya beri kode, misalnya barang beku BB gitu ya, barang beku. Barang kering BK misalnya, barang fresh itu BF misalnya, seperti itu ya. Jadi setelah kita menentukan kategori itu, kita buatkan kode, nanti di diberi label supaya menandakan oh ini barang beku ada di sebelah sini, barang fresh ada di sebelah sini, barang kering ada di sebelah sini. Itu sangat membantu. Kemudian terkait dengan tools ya, tools kita untuk menyimpan barang tersebut itu misalnya kita susun berdasarkan kategori itu di rak misalnya, atau mungkin menggunakan troli atau menggunakan palet seperti itu, memudahkan kita dalam menyimpan atau mencari atau mengambil barang tersebut seperti itu. Nah, kemudian lakukan inventarisasi barang secara berkala. Jadi ini juga sangat membantu ya untuk mengetahui mana aja sih barang-barang yang mungkin kurang update kah, atau mungkin nyelupit di mana. Jadi intinya kita melakukan itu secara berkala gitu ya. Dan juga membersihkan gudang. Nah, ini juga penting karena kadang kita nggak aware gitu ya terkait kebersihan gudang, sehingga jangan-jangan barang kita rusak itu gara-gara kotor. Dan kotor itu mungkin menyebabkan banyak hewan-hewan apa yang mungkin bisa caranya mereka tuh di situ. Itu juga sangat memungkinkan, sehingga membersihkan gudang secara berkala itu akan membantu terkait dengan kerapihan. Karena kita merasa udah rapi, udah disusun berdasarkan kategori di label, karena kita hanya melihat dari permukaannya. Mungkin di dalam-dalamnya, di balik-baliknya itu kita tidak kelihatan, sehingga mungkin dari kotor itu menyebabkan barang itu rusak atau mungkin susah diambil atau diakses seperti itu. Jadi membersihkan gudang juga masuk dalam poin penyelesaian masalah tersebut. Kemudian berikutnya adalah melibatkan staff ya. Jadi penting untuk melibatkan staff supaya durasinya itu lebih efektif, lebih efisien. Karena kalau kita yang mengerjakan atau pihak yang mengerjakan, ya itu akan memakan cukup lama. Apalagi kalau kita memiliki barang yang banyak dan gudang yang besar, itu tentu kita melibatkan tim atau staff kita ya. Gitu. Selanjutnya mungkin tadi ada beberapa poin yang saya jelaskan ya, seperti pemberian kode atau label. Mungkin saya ingin mendetailkan lagi. Jadi kalau terkait label atau kode itu kita bisa berbeda ke beberapa pertimbangan mungkin yang bisa dilakukan. Contohnya menggunakan font atau ukuran yang mudah dibaca. Nah, ini juga penting. Jangan kita asal-asalan kita nulis di kertas tapi yang bisa baca hanya orang itu saja. Nah, sedangkan karena yang berkunjung ke gudang ini kan tidak hanya penanggung gudang, karena bisnis owner atau misalnya bagian accounting ketika mau stock itu juga berkunjung, sehingga akan sangat memudahkan kita ketika kita membaca font yang jelas gitu ya. Kemudian juga jangan terlalu kecil, jadi kecil atau kontras itu juga menyebabkan bias ya. Kadang-kadang backgroundnya udah putih kemudian tulisannya terang, itu kan agak mengganggu ya, agak membuat kita bingung ini kategori barangnya apa seperti itu. Nah, selain itu penting juga ketika kita menempatkan label atau tulisan tadi atau kode itu di tempat yang mudah dijangkau. Jadi jangan sampai ini era kemudian labelnya mungkin ada di samping yang agak ke belakang, itu kan juga agak susah. Jadi penempatan atau positioning dari label itu kita bisa tempatkan di tempat yang kita
bisa jangkau ya, kita bisa lihat minimal, kita bisa lihat dulu, oh ini barang yang ini di sini, ya kan kita harus sampai nyari-nyari ini dulu baru ketemu. Nah itu kan juga agak PR ya, seperti itu. Nah kemudian terkait dengan tools tadi untuk membantu alat-alat penyimpanan, itu mungkin bisa dipertimbangkan sesuai dengan kapasitas gudang atau dimensi barang. Contohnya untuk menjangkau barang-barang yang besar, biasanya ada yang sampai menggunakan forklift, kemudian juga ada yang pakai trolley, ada yang pakai palet, mungkin karena kalau misalnya dia langsung menyentuh tanah akan terjadi sesuatu yang rusak atau apa, sudah perlu palet, kemudian rak, itu juga disesuaikan. Jadi banyak tuh sebenarnya yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk memaksimalkan gudang. Jadi warehouse management ini juga sangat penting dari hal toolsnya itu tadi, seberapa banyak kita menggunakan tools atau memanfaatkan tools untuk memaksimalkan gudang kita, seperti itu. Nah mungkin yang terakhir ini adalah terkait pemanfaatan teknologi ya. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan teknologi karena zaman sekarang banyak ya software atau misalnya tools yang lainnya untuk memaksimalkan atau untuk mengcover kebutuhan penggunaan kita atau penyimpanan barang. Sehingga nanti mungkin kalau untuk awal kita build sendiri ya, misalnya mulai dari staff, kemudian kita tata sesuai yang keinginan kita. Tapi nanti misalnya kalau usaha kita sudah besar, sudah berkembang, itu mungkin kita akan lebih banyak butuh space, lebih banyak butuh akses, lebih banyak butuh hal lainnya yang mana kita tidak bisa melakukan itu sendiri. Jadi mungkin kita bisa pakai pihak ketiga terkait penyimpanannya gitu ya, ataupun kita bisa memanfaatkan teknologi karena yang tadinya misalnya manual dari kertas makin banyak, makin berkembang barangnya makin besar, udah makin banyak, kita perlu yang namanya tools atau pemanfaatan teknologi. Banyak seperti ERP atau misalnya software lain yang bisa mengcover kebutuhan itu, sehingga pemanfaatan teknologi itu adalah untuk mempermudah pencatatan kita, seperti itu. Tibalah kita pada kesimpulan di akhir video ini, yaitu dalam memanfaatkan masalah gudang itu banyak cara sebenarnya terkait tadi misalnya perapian barang, pengkategorian barang, pemberian kode atau label, penggunaan tools, kemudian juga melakukan pembersihan atau stock outman atau pengecekan secara berkala, sampai tadi pada saat pemanfaatan teknologi. Sehingga dengan cara-cara tersebut mungkin bisa membantu usaha Bapak atau Ibu dalam menentukan apa ya terkait dengan manajemen. Baik, untuk videonya seperti itu yang tadi. Jadi dari kesimpulan dari materi dan akan ada rekomendasi juga dari materi pelatihan kita pada siang hari ini, di mana pemilihan media penyimpanan dapat meningkatkan, yang pertama itu ada efisiensi, di mana mengurangi waktu pencarian dan pengambilan pada barang atau bahan. Yang kedua itu ada keamanan, di mana ini akan melindungi bahan dari kerusakan dan juga dari pencurian. Terus yang ketiga ada meningkatkan produktivitas, memberikan alur kerja yang lebih baik kepada karyawan. Mana langkah-langkah perencanaan dan pemilihan dan media penyimpanan yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mengurangi biaya jangka panjang. Untuk itu sebelumnya saya akan memberikan tes kepada saudara. Tes ini akan berlangsung sekitar 8-10 menit. Saya akan memberikan tes. Diharapkan kepada saudara mengisi dengan baik dan dilakukan secara jujur. Itu saya akan memberikan yang terlebih dahulu.
kita akhiri dulu kelas tes kita. Silakan letakkan lembar jawaban dari rekan-rekan semua di atas meja, nanti akan saya ambil sendiri. Oke, saya ambil terlebih dahulu. Baiklah, jadi untuk pelatihan kita pada siang hari ini sepertinya akan segera berakhir. Silakan kepada saudara membereskan barang-barang bawaan atau alat-alat yang digunakan selama pelatihan. Silakan dirapikan terlebih dahulu. Untuk pelatihan kita pada siang hari ini, semoga itu akan berguna bagi saudara-saudara sekalian di masa depannya, dan juga itu akan memberikan pahala kepada saya yang telah memberikan itu. Itu jangan lupa doakan saya. Sekian pelatihan pada siang hari ini. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.